Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, publik benar-benar menyoroti peristiwa kemarin ya, demonstrasi mahasiswa 11 April yang akhirnya tampaknya sudah tidak dibahas demonya lagi ya, semua pada membahas tentang pengkeroyokan atau pemukulan terhadap Ade Armando ini ya. Akhirnya terus berkembang isu itu, mulai dari yang mengatakan wah ini jangan-jangan settingan begitu ya, karena mulai dari Ade Armando yang tidak pakai kacamata, kemudian banyaklah beredar ya yang mencurigai itu settingan, atau bahkan ada yang mengutuk keras tindakan kekerasan terhadap Ade Armando, bahkan ada juga yang mensyukurinya, begitu macam-macam lah namanya medsos ya. Kita tidak akan membahas itu tentunya, karena yang ingin kita bahas sebenarnya substansi dari demonstrasi itu yang tampaknya tertimpa isu dari kasus Ade Armando ini ya. Tentu kita prihatin dengan apa yang menimpa Ade Armando, tetapi kita juga lebih prihatin tentang masalah bangsa yang belum berhasil ditangani ini ya, begitu ya. Ini sudah ada Ubedillah Badrun sebelumnya. Assalamualaikum Kang Ubed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Ubed sebelumnya sudah mengkhawatirkan ini, sebenarnya sudah memprediksi kemarin ya wawancara ya. Dengan membahas 3 periode, akhirnya substansi kenaikan harga barang, oligarki dan korupsi tidak terbahas begitu ya. Nah, kalau Kang Ubed melihat demonstrasi kemarin bagaimana nih Kang Ubed? Pertama, saya kira mahasiswa ini kan anak muda yang masih juga memikirkan bangsa dan masa depannya. Sehingga beberapa informasi dan mungkin semacam kontra intelijen berkembang di media sosial, seperti misalnya ada peretasan dari akun media sosialnya BMSI bahwa aksi 11 April dibatalkan, gitu kan. Itu kan memberi pengaruh yang juga cukup signifikan bagi para follower di media sosialnya. Jadi saya melihatnya kondisi itu yang kemudian membuat mahasiswa juga berpikir cerdas sebetulnya, karena kalau kemudian mereka melakukan aksi di istana, mungkin juga ada peristiwa yang lebih menyeramkan dari apa yang terjadi di DPR, seperti yang kemarin terjadi. Yang kedua, saya meyakini bahwa mahasiswa ini tetap akan menyampaikan aspirasi rakyat. Dan isu tentang 3 periode kan sudah dijawab dan sudah saya prediksi akan dijawab oleh pemerintah ya, seolah-olah yang akan menjadi pahlawan kesiangan saya kira, karena yang substansi justru harusnya dijadikan sebagai fokus dari gerakan mahasiswa dan tuntunan mahasiswa. Misalnya tentang kenaikan harga minyak goreng misalnya, atau kenaikan harga-harga lain seperti gas misalnya, juga termasuk listrik dan lain-lain yang kenaikannya itu juga sembunyi-sembunyi. Sama dengan kenaikan BBM kan tanpa pemberitahuan. Jadi itu yang sebetulnya problem yang sangat serius yang dirasakan langsung oleh rakyat banyak. Dan mahasiswa melihat ini bukan karena faktor-faktor yang lain, kecuali karena faktor ketidakperpihakan pemerintah pada rakyat. Jadi isu substansi itu yang saya kira yang penting kita ingat dulu ya, kalau ada kenaikan harga BBM akan diumumkan begitu ya, zaman SBY dulu akan diumumkan oleh menterinya meskipun bukan oleh presidennya, akan diumumkan dan kenaiknya memang ya tidak terlalu tinggi biasanya, dan tapi yang terjadi sekarang kenaikan seringkali terjadi diam-diam, bahkan kalau LPG itu saya kaget ke Indomaret dari biasanya tuh di bawah 200 ya, 175 begitu, tiba-tiba kayak ganti harga, bukan naik jadi 225.000 itu saya beli loh. Jadi kaget juga itu, kalau tentunya bukan saya saja yang kaget, pasti banyak orang yang kaget. Tetapi yang menjadi pertanyaan ini sekarang, Jokowi sudah merespon isu soal 3 periode dengan begitu cepat seperti prediksi Kang Ubed ya, dari sebelum demo itu terjadi sebenarnya. Jadi sekarang kepala Ketua Bawaslu sudah ditunjuk, kemudian tahapan-tahapan pemilu sudah dimulai, sudah menunjukkan keseriusan bahwa wacana 3 periode sudah dikubur begitu. Nah, ini apakah akan melemahkan ya kemudian demonstrasi ini akan berhenti menurut Kang Ubed? Pertama saya mau mengatakan dulu bahwa respon presiden itu sangat terlambat, karena sudah hampir 1 tahun
informasi dan berita tentang 3 periode itu dimunculkan, dimulai dari survei, lembaga survei yang aneh itu, kemudian juga disusul oleh para menteri dan seterusnya. Jadi sangat terlambat respon pemerintah karena menunggu eskalasi naik dulu. Begitu demonstrasi besar baru dijawab. Kemudian yang kedua, meskipun Presiden mengatakan sudah merespon tuntutan itu dan mengatakan pemilu akan berlangsung Februari 2024, itu tidak menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Karena Presiden harus dilanjutkan dengan sanksi, dengan hukuman yang tegas. Kepada siapa? Kepada menteri yang membuat gaduh seluruh Republik ini. Jadi yang buat gaduh ini bukan mahasiswa. Yang buat gaduh ini adalah menteri memang. Menteri segala urusan ya, Mbak. Tapi Luhut Binsar Panjaitan malah seperti nantangin itu, besoknya malah ketemu mahasiswa ya di UI. Iya, dan itu menunjukkan bahwa dia ada arogansi kekuasaan di situ. Ada arogansi kekuasaan, dan saya kira tantangan buat Presiden, apakah Presiden mampu mengganti Luhut Binsar Panjaitan. Jadi pernyataan Presiden itu tidak menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya, karena yang biang persoalannya ada di istana. Tapi malah naik jabatan, malah dikasih jabatan baru sebagai ketua sumber daya air atau apa. Iya, itu makin parah. Itu menunjukkan bahwa Presiden tidak memiliki semacam sense of aspiration, semacam itu. Tidak ada kepedulian atau respon Presiden kepada aspirasi publik. Itu kan sangat clear, sangat jelas bahwa aktor utama dari penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden adalah Luhut Binsar Panjaitan. Dan itu diakui sendiri. Masih ngotot soal big data lagi kemarin ketika ditanya mahasiswa. Dan itu kan menunjukkan bahwa dia tidak memenuhi standar sebagai pejabat publik. Pejabat publik itu melekat pada dirinya adalah hak publik untuk melihatnya, untuk mengetahuinya, untuk mengkritiknya. Dan dia menurut saya tidak memenuhi standar sebagai pejabat publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Tidak memenuhi itu. Karena salah satu dari prinsip good governance adalah keterbukaan. Ada transparansi. Nah, menteri ini tidak transparan. Dan malah membuat gaduh. Jadi Presiden harus segera mengganti Luhut Binsar Panjaitan. Saya bicara ini karena perspektifnya demokrasi dan good governance. Jadi itu penting untuk menjelaskan bahwa good governance adalah prinsip yang dipegang oleh pemerintah. Kalau itu tidak dilakukan, artinya memang rezim ini tidak menerapkan prinsip-prinsip good governance. Nah, kemudian dari kasus ini, saya memahaminya bahwa mahasiswa tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Selagi pertama Presiden tidak memberhentikan Luhut Binsar Panjaitan dan kawan-kawan, saya sebut sih mungkin ada 5 menteri itu yang harus diganti. Selain Luhut Binsar Panjaitan, karena yang merespon soal perpanjangan masa jabatan dan pemilu. Apalagi itu, kalau yang Bahlil itu sudah jelas pembohongan publik ya, karena Apindonya membantah. Iya, betul. Itu kan selain Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Bahlil juga saya kira patut direshuffle. Kemudian juga Erlangga Hartarto yang memberi kode persetujuan kan, semacam itu. Kemudian menterinya PKB saya kira perlu dihukum karena ketua PKB yang melakukan manuver. Termasuk menterinya PAN, dari Menteri PAN kan ada juga, karena ini adalah konsekuensi logis dari partai yang melakukan manuver politik dan itu mencoreng rezim pemerintahan hari ini. Juga ada menteri-menteri lain yang mengatakan bahwa ide perpanjangan periode adalah sebuah wacana demokrasi. Saya kira itu salah dan itu perlu ada hukuman-hukuman untuk menteri-menteri mereka itu. Ada 5-6 menteri saya kira. Kalau Presiden tidak melakukan itu, saya meyakini mahasiswa akan terus naik. Dan bahkan apalagi kalau Presiden tidak menghukum oligarki yang membuat minyak goreng itu harganya selangit. Itu juga akan membuat mahasiswa akan terus melakukan. Karena minyak goreng ini memang aneh nih ya. Kalau harganya murah goib ya, tapi ketika harganya tinggi mahal langsung ada di pasaran. Iya, itu kan satu kejahatan itu sebetulnya. Karena ya minyak goreng sebagai kebutuhan publik dia mempermainkan rakyat. Dan itu Presiden harus tegas dalam soal itu. Kalau kita lihat kemarin itu ya, meskipun tertutupi oleh kasus Ade Armando, tetapi banyak yang menyoroti sampai dibuat nyanyian ya, yang
potong bebek angsa itu ya, bahwa Oh ya, sebenarnya ini presiden gagal mengurus bangsa begitu ya. Bahkan ada juga tuntutan turunkan Jokowi begitu ya. Nah sekarang tampaknya bukan, kalau menurut Kang Ubed ini, untuk turunkan Luhut saja susah ini kayaknya. saya melihat inilah persoalan yang harus direspon presiden. Kalau kemudian ya menurunkan susah semua, menurunkan Luhut susah, menurunkan Erlangga susah, menurunkan Bahlil susah, menurunkan menterinya PKB susah, menterinya PAN susah, dan ditambah lagi menurunkan harga minyak goreng susah, menurunkan harga BBM susah, ya susah semua. Artinya rakyat juga susahnya menumpuk gitu. Dan itu akan menjadi akumulasi yang membuat mahasiswa akan menjadi bagian terdepan untuk membenahi republik ini. Karena kendali republik negara ini, republik kan perspektifnya republikanisme ya. Dalam teori politik itu artinya memang negara yang memilih jalan republik adalah negara yang berpihak pada publik, pada rakyat. Saat ini Republik Indonesia itu tidak berpihak kepada publik, tidak berpihak kepada rakyat. Misalnya dalam banyak hal ya, termasuk tadi disebutkan soal harga minyak goreng misalnya, harga BBM juga saya kira naik, yang pernyataan presiden sendiri kan mengatakan bahwa BBM mau tidak mau akan naik. BBM itu tidak hanya Pertamax, bisa jadi kata Luhut kan bilang juga kan akan menyusul Pertalite dan lain-lain itu. Iya. Dan itu logikanya kacau tuh. Pertamax-nya naik, katanya Pertalite-nya enggak gitu. Tapi Pertalite-nya susah. Nah itu dia. Dan argumennya keliru. Misalnya argumennya bahwa karena harga minyak dunia naik, itu kan nggak konsisten. Ketika tahun lalu, tahun sebelumnya harga minyak dunia turun, BBM tidak diturunkan. Jadi ada ketidakadilan dari public policy yang diproduksi oleh kekuasaan. Jadi berdampaknya kalau naik saja, kalau turun tidak ada dampak terhadap harga. Yeah. Ya, tetapi kalau melihat demonstrasi kemarin, Kang Ubed, berhasilkah ini semacam operasi menggembosi begitu ya? Pertama, kalau bisa saya katakan seperti itu. Pertama, isunya sudah dikubur begitu ya, sudah dibantah oleh Jokowi, udah pasti dipastikan pemilu tetap Februari 2024, nggak diundur, nggak 3 periode, berarti sudah untuk mengendurkan demo begitu ya. Ditambah lagi kemudian teralihkan ya perhatian publik dengan kasus Ade Armando begitu ya. Nah, apakah ini kemudian ya berhasil tadi itu, Kang Ubed? Sampai saat ini kan belum ada demo lagi nih. Tapi ya, pertama gerakan mahasiswa kemarin itu saya melihatnya tetap sukses. Artinya ini awal yang baik. Apa tanda-tanda keberhasilannya? Pertama, mahasiswa terkonsolidasi dengan baik. Seluruh Indonesia bergerak, bukan hanya di Jakarta. Itu keberhasilan sejarah gerakan mahasiswa generasi Z. Yang kedua, tuntutan mahasiswa akhirnya kemudian rezim menyerah. Bayangkan kalau tidak ada demonstrasi mahasiswa, kemungkinan 3 periode itu akan terus digaungkan. Kemungkinan penundaan pemilu itu akan terus digaungkan. Dan tahapan pemilu nggak dimulai-mulai. Dan tahapan pemilu tidak dimulai. Jadi itu keberhasilan gerakan mahasiswa generasi Z. Yang ketiga, apakah ini akan menghentikan gerakan mahasiswa? Saya katakan tidak. Karena tuntutan mahasiswa tidak hanya satu. Ada lebih dari 18 tuntutan yang disampaikan mahasiswa itu. Baik yang versi BEM seluruh Indonesia maupun versi Aliansi Mahasiswa Indonesia atau versi Front Milenial Jabodetabek. Itu kan, atau versi ormas yang agak radikal ya, yang berbeda dengan kelompok Cipayung, itu kan juga ada yang menuntut hal lain gitu. Jadi artinya menurut saya satu tuntutan yang dipenuhi dari lebih dari 18 tuntutan itu artinya banyak persoalan yang tidak diselesaikan oleh pemerintah. Dan ini sebetulnya kalau dalam perspektif political will ya, itu kan hal sederhana, Mbak. Bagaimana pemerintah bisa menghukum oligarki? Bagaimana kemudian pemerintah bisa memberantas korupsi? Karena presiden sebagai eksekutif paling tertinggi dalam urusan pemberantasan korupsi setelah KPK menjadi lembaga eksekutif kan. Nah, itu juga mudah kok kalau presiden mau. Kalau ada kemauan politik. Yang akar permasalahan dari oligarki ini ya PT 20% itu, presiden threshold itu ya. Itulah yang menyebabkan. Ya, itu diantaranya, meskipun saya tidak terlalu meyakini bahwa
ketika presidensial threshold itu 0%, lalu oligarki tidak lagi berkuasa. Saya tidak sepenuhnya meyakini itu perlu ada strategi-strategi khusus untuk atau aturan-aturan khusus, regulasi khusus agar oligarki ketika 0% pun itu harus dibatasi dengan cara-cara tertentu. Artinya ya tidak menjamin juga. Nah, yang dipentingkan menurut saya hari ini adalah suara-suara mahasiswa harus dipenuhi karena itu adalah suara rakyat. Rakyat merasa terwakili apa yang dilakukan mahasiswa itu. Tapi kalau suara mahasiswa menurut prediksi Kang Ubed tidak akan berhenti begitu ya. Tapi bagaimana dengan dukungan publik ya? Karena energi publik juga udah mulai, perhatian publik kan pasti nanti ada isu ada anggota DPR nonton bokep lah tengah sidang, ada isu-isu lainnya ditimpa isu lain. Akhirnya isu ini akan seperti yang kasus-kasus sebelumnya, seperti kasus revisi Undang-Undang KPK, akhirnya hilang sendiri begitu. Itu kan standar ya dari dinamika informasi dan penguasaan informasi. Tetapi kan ada isu itu yang diciptakan dan ada isu yang diusung, ada isu yang disengaja itu ya, by design. Nah, yang mahasiswa usung, yang mahasiswa perjuangkan itu bukan isu yang berhenti, tapi isu yang betul-betul melekat di tubuh rakyat, yang dirasakan oleh rakyat langsung. Bisa saja gara-gara ini kemudian kendur sebentar, tapi mungkin beberapa hari ke depan prediksi saya bulan ini masih akan muncul mahasiswa. Karena ini Mbak. Ya, kalau mungkin revisi Undang-Undang KPK tidak. Itu ada demonstrasi besar juga. Nah, kenapa? Iya, karena hari ini masih ada demonstrasi besar di Lampung, di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi mereka nggak berhenti. Karena substansi tuntutan mahasiswa tidak dipenuhi. Jadi nggak akan berhenti. Apalagi Presiden tidak memberikan sanksi kepada menteri yang ini membuat gaduh nasional. Dan juga tidak akan dipenuhi karena memang ini bukan sesuatu hal yang bisa dipenuhi dalam waktu singkat. Karena ini kan pengelolaan atau mengurus pengelolaan bangsa yang sudah salah dari bisa dikatakan ugal-ugalan ya dari sekian lama prosesnya, Bu. Tidak bisa mungkin dalam sehari 2 hari dibenahi, rasanya tidak mungkin. Nah, karena situasi seperti itu, saya memprediksi akan ada situasi yang mungkin lebih buruk dari yang sekarang terjadi. Karena apa? Ketika aspirasi ditutup, ketika aspirasi mungkin bahkan dibatasi, dibungkam dan lain-lain, bahkan dilakukan kriminalisasi misalnya, sementara di sisi lain gerakan protes masih terus berlangsung, di situ akan menimbulkan satu ketegangan sosial yang sangat dasar yang membuat situasi mungkin tidak akan terlalu membaik begitu. Yang rugi adalah negara ketika aspirasi tidak lagi didengar. Jadi kalau mengatakan bahwa pemerintah sulit menyelesaikan persoalan, ya mungkin saran dari beberapa analis mengatakan ya lempar handuk putih itu mungkin adalah salah satu cara terbaik untuk membangun situasi baru misalnya. Gitu ya. Karena gini, Kang Ubed, kalau dulu revisi Undang-Undang KPK dan lain-lain mungkin tidak langsung berbenturan dengan perut masyarakat. Yeah. Gitu ya. Sementara kalau urusan minyak goreng ini mau goreng aja kepikiran harga minyaknya, mau goreng kepikiran harga gasnya, begitu ya. Jadi ini memang bersentuhan langsung dengan urusan perut. Tapi pemerintah tidak kehilangan akal ini ya. Dikucurkanlah BLT, entah siapa yang terima ya, 6 triliun begitu ya katanya kabarnya BLT. Ya, nah, itu betul, BLT itu kan 300.000 untuk 3 bulan. Lalu setelah 3 bulan apa rakyat? Itu kan juga persoalan. Adanya BLT tidak akan menyelesaikan masalah. Yang kedua, ini bahaya cara kerja pemerintah ini. Minyak goreng langka dan sekarang harganya mahal, itu pula oligarki yang terdampak rakyat. Lalu pemerintah ngambil uang rakyat di APBN untuk bantu rakyat. Jadi yang salah oligarki, yang jadi diberikan beban adalah rakyat, karena itu uang rakyat itu. Jadi ini logika yang karena itu menunjukkan rakyat bahwa rezim bayarin oligarki, rakyat bayarin oligarki. Iya, rakyat bayarin oligarki, dan itu artinya rezim pemerintahan ini kalah oleh oligarki. Dia dikendalikan oleh oligarki. Saya kira harus diberi sanksi. Mereka yang mempermainkan harga dan membuat rakyat menderita itu harus diberi sanksi. Dan itulah pekerjaan presiden. Dan publik sudah dipertontonkan ya bagaimana Menteri Perdagangan Lutfi ya yang akan berjanji mengungkap mafia minyak goreng, pada kenyataannya hilang begitu saja. Iya, sampai hari ini enggak kan?
Yang muncul malah kenaikan harga BBM, kenaikan. Iya. Yang muncul malah kenaikan harga barang lainnya, bukannya nama-nama Iya, mafia minyak dan goreng. itu menyangkut hajat hidup orang banyak kan. Dan itu yang membuat mahasiswa kan punya orang tua, punya ayah bunda mereka yang merasakan situasi itu. Dan saya melihat ini bukan karena persoalan bahan-bahan kebutuhan itu yang langka sebetulnya. Ini persoalan tata kelola. Kan itu persoalan political will dari pemerintah. Jadi karena dampaknya tentunya akan kemana-mana ya, karena ini kan karena bahan pokok tentunya dampaknya bukan hanya kepada emak-emak yang akan goreng kemudian diganti direbus ya, dampaknya tentu akan luas sekali. Pasti akan meluas sih dampaknya, karena mau nggak mau kan kalau harga BBM naik ya pasti ongkos distribusi naik. Kalau itu naik ya pasti bahan-bahan pokok juga akan naik, dan itu akan menambah beban rakyat. Sementara penghasilan masyarakat masih belum berubah akibat dampak pandemi COVID itu, bahkan berkurang kan. Situasi seperti ini sebenarnya mirip ya sebenarnya dengan 98 ketika kemudian waktu itu dolar naik dan harga-harga bahan juga naik juga begitu ya, Kang Ubed. Ini lebih parah sebetulnya dari 98 karena faktornya bukan hanya persoalan melemahnya nilai rupiah kan, krisis moneter, tetapi saat ini itu juga daya beli masyarakat turun, kemudian performa pemerintahan buruk, korupsinya tinggi, di saat yang sama juga oligarkinya saya sih sebutnya sangat predatoris begitu, terlalu vulgar dan terlalu rakus. Jadi banyak akumulasi persoalannya, dan ini yang saya khawatirkan sebetulnya. Ya kalau dulu harga barang naik karena krisis moneter, rupiah turun, kalau sekarang harga naik karena permainan mafia. Permainan mafia, ulah oligarki, dan oligarki berpesta di atas penderitaan rakyat, dan pemerintahnya diam dan manut pada oligarki. Ini kan menyakitkan, pasti membuat rakyat ini apa sih negara kok tidak bergerak pada rakyat ya? Dengan 98 mungkin gerakannya beda ya. Kalau 98 itu kan benar-benar solid waktu itu mahasiswa. Kalau sekarang ini yang perlu diantisipasi Kang Ubed mungkin buat publik, masyarakat, dan ini permainan kontra intelijen dan lain sebagainya, itulah drama-drama dan lain sebagainya, ini harus diantisipasi untuk. Ya, gini Mbak, sebetulnya gerakan 98 itu juga tidak solid-solid amat. Kan faksi mahasiswa ada dua faksi yang sangat berbeda tajam pada waktu itu. Ada FKSMJ, ada Forum Kota, dan ada organisasi-organisasi yang lain. Jadi ada keragaman dan fragmentasi juga pada era itu, tetapi berujung pada titik yang sama. Nah, saya melihat episode gerakan mahasiswa saat ini juga mengalami episode semacam fragmentasi, lalu kemudian ada semacam pemecahan di situ, pembelahan-pembelahan. Nanti pada titik tertentu ketika mereka sadar bahwa ini adalah satu operasi yang jahat dari entitas tertentu yang membuat mereka akhirnya terbelah. Nah, ketika kesadaran itu muncul, saya meyakini akan berada pada titik yang sama mereka untuk mengatakan bahwa rezim ini tidak sanggup menyelesaikan persoalan. Saya kira itu. Mungkin perlu dikasih semangat terus buat mahasiswa ya, para mahasiswa Kang Ubed, karena saya yakin nih pasti banyak tekanan ini pada mereka nih Kang Ubed. Kalau menurut pengalaman Kang Ubed bagaimana nih? Iya, tekanan di masa lalu juga begitu luar biasa ya di era 98 itu. Dan apa yang membuat kemudian mahasiswa terus bergerak berpihak pada rakyat adalah rasionalitas yang terus ditumbuhkan di gerakan mahasiswa. Bahwa kecurigaan antar mahasiswa itu harus dihilangkan. Bahwa keberanian terus dimunculkan, semangat dialogis antar kelompok mahasiswa harus ditumbuhkan. Apa ketika ada satu isu yang berbeda antara satu gerakan mahasiswa dan mahasiswa yang lain, itu akan jadi pertanyaan rasional. Nah, titik temunya pada rasionalitas. Ketika argumennya saya meyakini berdasarkan studi tentang social movement ya, kekokohan pada argumen rasionalitas pada agenda-agenda perjuangan yang mereka lakukan, itu akan menguatkan gerakan sosial. Dan itu episode itu sedang proses, saya membacanya sedang ada satu episode yang hampir mirip-mirip di akhir kekuasaan rezim Orde Baru. Dan itu terjadi dalam hari-hari. Iya.
Dan Jadi saya berharap mahasiswa terus akan berjalan sesuai dengan posisinya yang sangat independen pada rakyat banyak. Tidak boleh mundur untuk melangkah demi kemajuan bangsa di masa depan, dan tentu saja juga demi masa depan mereka. Karena yang punya hak tentang masa depan kan mereka generasi Z sekarang. Ya, tetapi kabarnya tanggal 18 April ini, saya kurang tahu pasti ya, kabarnya tanggal 18 April akan direncanakan ada gerakan lagi. Ya, saya sih berdasarkan gerakan sosial dan informasi yang ada di kalangan gerakan mahasiswa itu, memang mereka tidak akan berhenti. Di akhir April ini bisa saja tanggal 13, tanggal 18, tanggal 21 April, dan Mei juga akan terus berlangsung dan seterusnya. Jadi ini pemerintah harus mengerti tentang kondisi ini, bahwa mereka memang memperjuangkan aspirasi yang betul-betul dirasakan oleh rakyat. Mereka independen, mereka tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Itu mahasiswa itu. Mereka digerakkan oleh kesadaran kolektif yang sama. Mereka digerakkan oleh pikiran yang sama. Bahwa bangsa hari ini adalah negara hari ini, republik hari ini tidak baik-baik saja. Dan mereka yang akan menjadi korban dari beban warisan persoalan rezim pemerintahan hari ini yang luar biasa beratnya itu, dengan beban utang yang 7.000 triliun yang lebih dan seterusnya itu, dan korupsi yang merajalela dan seterusnya. Saya kira agenda-agenda mahasiswa sangat penting perlu terus direkatkan di antara gerakan mahasiswa, dan ini memang akan merekatkan adalah soal kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat, dari soal minyak goreng, sembako sampai gas rakyat yang dibutuhkan. Kemudian juga soal oligarki, soal kolusi dan nepotisme yang luar biasa terjadi di lapisan elit kekuasaan saat ini. Itu termasuk juga penyerangan terhadap warga masyarakat. Ya, misalnya kasus Wadas dan kasus tambang-tambang yang lain. Bagaimana oligarki menyerang masyarakat desa, di mana di situ ada pertambangan. Padahal masyarakat desa itu menyatakan bahwa ini adalah hak kami untuk tetap hidup bersama alam. Jadi penyerangan terhadap warga itu juga mahasiswa perlu berpihak di situ. Karena kalau mau lebih jauh di Papua ini ya, yang Haris Azhar sampai menjadi bermasalah dengan hukum gara-gara Blok Wabu ini ya. Iya, termasuk itu. Dengan KKB termasuk bagaimana mahasiswa juga. Terus KKB yang terus seperti dibiarkan, akhirnya mengusir warga karena warga merasa terteror, dan setelah desanya kosong, ini menurut versi Haris Azhar yang saya wawancari beberapa lalu, dilakukanlah penambangan di sana tanpa ada perlawanan warga karena warganya udah ngungsi, nggak kuat dengan KKB. Nah, itu kan yang sangat disesalkan. Dan mahasiswa saya kira menangkap pesan itu juga, bahwa mereka juga harus berjuang untuk kepentingan rakyat Papua, untuk kepentingan masa depan rakyat Papua. Karena mereka adalah bagian dari republik ini kan. Rasanya kalau mau dibahas satu persatu permasalahan-permasalahan ini, kita bisa siaran 2 jam, 3 jam. Ya. Nggak selesai, karena begitu menumpuk betul. Banyak akumulasinya begitu ya. Betul. Terlalu banyak rezim ini membuat persoalan. Itu yang membuat gerakan mahasiswa tidak akan pernah berhenti. Jadi eskalasinya akan terus naik. Eskalasinya terus naik, dan sepertinya tidak ada langkah mundur begitu. Karena kalau mundur, Indonesia bisa hancur begitu. Karena konsekuensinya itu, kalau ini tidak dibenahi dari sekarang, Indonesia akan makin terpuruk. Itu mau pakai analisis apa saja udah bisa terbaca. Analisis ekonomi, angka pertumbuhan ekonomi kita stagnan, dan tahun depan menurut undang-undang kan APBN kita defisitnya bisa melanggar undang-undang itu. Karena Undang-Undang Nomor 2 2020 sudah mau berakhir. Sementara defisit APBN kita itu lebih dari 3%. Kalau itu terjadi, itu sudah melanggar konstitusi. Akhirnya kita memang makin buruk situasinya ke depan. Dan itu catatan penting saya kira. Dan ini mengingatkan pada elit politik yang lain, bahwa elit politik juga harus kembali on the track. Jangan hanya kepentingan pragmatis kekuasaan, mereka membela oligarki, yang dikorbankan adalah rakyat banyak. Lebih baik mengorbankan 1 orang daripada 270 rakyat Indonesia. Saya kira itu. Meskipun akhirnya wacana 3 periode dikubur, gitu ya, atau perpanjangan masa jabatan dikubur, tapi tetap saja itu sudah menunjukkan niatan jahat ya oligarki untuk terus berkuasa.
Meskipun akhirnya dibatalkan, tapi itu karena setelah eskalasi meningkat. Iya, di sisi lain juga publik tidak terlalu percaya tuh. Kan banyak narasi-narasi yang kontradiktif, maka dikenal sebagai demand of contradiction itu. Itu kan jadi ada public distrust sebetulnya. Apa betul dia mau nunda? Apa betul pemilu akan dilaksanakan? Itu kan muncul. Di sisi lain tadi saya katakan ya, nggak ada sanksi terhadap mereka yang buat gaduh secara nasional itu. Saya kira itu. Ya, baik. Kita terus kawal ya pergerakan mahasiswa yang terus berjuang ya. Kita harapkan terus berjuang ya. Karena memang ini sudah seperti melampaui batas-batas ya, menjadi akumulasi permasalahan-permasalahan yang menumpuk yang kemudian dampaknya dirasakan sampai terakhir sekarang ini. Rakyat yang harus membayar ya, mulai dari pertama rakyat harus membayar selisih harga PCR yang tinggi. Sudah diporotin PCR begitu ya, selesai PCR naik pesawat udah nggak usah PCR, diporotin sama harga barang. Minyak goreng Dan lain-lain. Jadi ini rakyat terus harus membayari oligarki begitu ya. Nah ini tentunya tidak bisa didiamkan, terus berjuang, kita sama-sama kawal. Meskipun begini Kang Ubed, televisi banyak yang kurang ikut mengawal ini ya, banyak yang tidak menayangkan, paling cuma kasus-kasus tertentu saja yang ditayangkan. Jadi gini, kan media mainstream itu adalah media yang pada kepentingan bisnis ya. Jadi bagi media mainstream siapa yang menguntungkan ya mereka yang diperjuangkan kan. Meskipun ada ideologi media yang masih memiliki idealisme. Tapi dari sekian ratus media atau sekian puluh media mainstream ada sih 1-2 yang masih berpihak pada kepentingan idealisme rakyat ya. Dan bersyukurnya ada Realita TV, ada dan lain-lain kan banyak sekali saya kira media-media non mainstream yang terus berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Saya kira itu kontribusi besar dari media non mainstream yang terus berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Ya karena memang di era informasi yang begitu pesat seperti saat ini ya, ada YouTube, ada kamera handphone ya, sehingga sulit sekali lah untuk menyembunyikan kebenaran itu ya. Pasti terbongkar juga lah, kebohongan pasti terbongkar juga begitu ya. Karena saya banyak sekali nerima video-video yang menunjukkan macam-macam lah kalau sekarang ini meskipun di televisi tidak ditayangkan, tapi era informasi sudah tidak memungkinkan lah untuk menutupi sesuatu. Ya betul, kan sejak dunia memasuki era digital society era itu, hampir tidak ada hal yang bisa ditutupi dari hak publik ya, soal kebijakan pemerintah dan lain-lain. Jadi saat ini sudah tidak waktunya lagi pemerintah berbohong. Saat ini sudah tidak waktunya lagi pemerintah bermain mata dengan mereka para pengkhianat bangsa. Saat ini bukan waktunya lagi kita mencundangi. Ya, jadi rakyat juga makin kritis, masyarakat makin memiliki kepedulian pada persoalan yang lebih besar. Tidak bisa dihindari itu, Mbak Sarita. Meskipun ada media menutup-nutupi, tapi dengan adanya media sosial dan lain-lain tidak akan bisa dibendung apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, meskipun informasi tidak bisa ditutupi begitu ya, tapi kalaupun ternyata masih bisa ditutupi itu bukan karena informasi yang tidak tersampaikan, tetapi lebih karena manipulasi ya, manipulasi berita oleh para buzzer biasanya yang kemudian menutupi akal sehat sebagian orang. Itu yang terjadi ya, Kang. Iya, betul. Betul, dan itu di saat yang sama kan menciptakan ketakutan publik ya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa ada satu upaya untuk menciptakan ketakutan di masyarakat. Ketika mereka mau mengakses media sosial dan lain-lain. Dan memang hasil risetnya menunjukkan 60% lebih rakyat kita itu takut bicara di area publik. Dan perlu dicatat juga, fakta ini menunjukkan bahwa memang angka terakhir kan 49 pertama kebebasan internet yang pernah dirilis oleh lembaga riset terkemuka di Amerika ya. Kalau nggak salah Freedom House yang bicara soal itu. Jadi kalau kemudian ini diciptakan seiring dengan era digital dan media sosial ya begitu luar biasa, ya justru akan perburuk keadaan karena citra publik, ya, citra dunia internasional terhadap Indonesia akan makin buruk. Indonesia termasuk negara yang kebebasan internetnya buruk.
Kalau republik ini kebebasan internetnya buruk, kebebasan sipilnya buruk, demokrasinya memburuk, ya negara lain akan berpikir, ngapain saya investasi di negara yang demokrasinya buruk? Kan itu. Jadi jangan dikira urusan demokrasi itu tidak ada kaitannya dengan ekonomi. Nah, itu ada, dan saya melihatnya pemerintah ini nggak apa ya, nggak paham betul atau memang sengaja mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Ya, karena memperoleh keuntungan di lain. Betul, ada keuntungan pragmatis ya di balik itu semua. Baik, terima kasih ini Kang Ubedillah Badrun ya. Terima kasih sama-sama sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Yang pasti kita semua terus mengawal ini ya. Semoga tidak kendur ini ya semangat mahasiswa dan publik ya untuk terus mengawal dan memperjuangkan ini ya kepentingan bangsa ini agar tidak takluk atau tunduk kepada oligarki. Karena kalau pemerintahnya mungkin sepertinya sudah kalah dan tunduk dengan oligarki, tapi tidak dengan rakyatnya pastinya. Ya, sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.